masuk Aulia ada kesempatan. Aulia, what a save! Peluang terbaik Indonesia mungkin ini didapatkan oleh Aulia Mabruro yang mampu melakukan manuver. Oto gemparkan semua. Madam Pang buat pengakuan sangat jujur dan mengejutkan begini soal hasil tak terduga Timnas Putri Indonesia lawan Timnas Putri Thailand di laga perdana SEA Games 2025 malam ini. Fans Timnas auto kaget namun sangat setuju dengarnya. Validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Tim nasional Putri Indonesia harus menerima hasil pahit usai tumbang telak dari Timnas Putri Thailand dalam laga perdana Grup A cabang sepak bola putri SEA Games 2025 Kamis malam WIB. Garuda Pertiwi gagal menunjukkan perlawanan berarti pada pertandingan yang digelar di Stadion Chonburi tersebut, di mana tim tuan rumah tampil sangat dominan sejak menit pertama hingga peluit akhir. Thailand menang besar, dan hasil inilah yang kemudian menghadirkan respons mengejutkan dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madam Nual Van Lamsam, atau yang lebih dikenal dengan Madam Pang. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Madam Pang mengaku kaget dengan hasil akhir yang sangat jauh dari prediksi. Ia menilai bahwa meskipun Thailand memang lebih unggul dalam pengalaman dan komposisi skuad, ia pribadi hanya memperkirakan kemenangan tipis. Saya jujur tidak menyangka tim kami bisa menang sebesar ini lawan Indonesia hari ini. Sejujurnya, saya mengira mungkin kami hanya bisa menang 1-0 atau 2-0 saja. Tapi hasilnya benar-benar tidak terduga, ujar Madam Pang. Ia juga menyoroti permainan Indonesia yang menurutnya masih perlu banyak pembenahan jika ingin bersaing di level ASEAN. Terutama karena sepak bola putri di kawasan kini berkembang pesat dan kompetisi menjadi semakin ketat. Untuk Indonesia, pelatih dan skuad putri harus segera berbenah besar jika ingin bersaing dengan tim lain di SEA Games ini. Tim putra Indonesia sudah berkembang bagus dan menjanjikan. Jika tim putri tak mau belajar banyak, mereka akan tertinggal dari tim ASEAN lain, lanjutnya. Madam Pang menegaskan bahwa ia percaya Indonesia memiliki potensi besar, tetapi perubahan harus dilakukan secara serius. Memang tidak semudah membangun tim putra, tetapi kalau Indonesia mau berubah dan bekerja lebih keras, pasti hasil positif bakal bisa diraih, tutupnya. Pernyataan belak-belakan tersebut langsung menjadi sorotan media Thailand maupun Indonesia, mengingat posisi Madam Pang sebagai salah satu figur paling berpengaruh di dunia sepak bola Asia Tenggara. Secara keseluruhan, pertandingan berjalan berat sebelah. Thailand tampil agresif, disiplin, dan memanfaatkan setiap celah kelemahan Indonesia, terlebih pada situasi set piece yang menjadi mimpi buruk Garuda Pertiwi sepanjang babak pertama. Ketiga dari 4 gol Thailand di babak pertama berawal dari sepak pojok. Hal ini tentu menjadi catatan besar bagi tim asuhan Akira Higashiyama karena bola mati seharusnya menjadi situasi yang paling mudah diantisipasi. Sejak menit pertama, Timnas Putri Indonesia ditekan habis oleh Thailand. Serangan-serangan bertubi-tubi akhirnya berbuah gol di menit ke-8. Namun, gol tersebut tercipta melalui momen sial. Nafeza Nori yang bermaksud membuang bola hasil sepak pojok justru melakukan kesalahan fatal. Bola mental dan mengenai tubuh rekannya sendiri sebelum meluncur masuk ke gawang Iris Derou. Gol bunuh diri itu membuat mental Indonesia langsung goyah. Menit ke-21, lagi-lagi lewat skema sepak pojok, Iris Derou sempat menepis bola, tetapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang mengganggu pergerakan Pataranan Aupaca. Pemain Thailand itu dengan bebas menyundul bola ke dalam gawang, membuat skor menjadi 2-0. Iris terlihat kesal dan melayangkan protes kepada wasit karena merasa dirinya diganggu pemain Thailand. Namun, protes tersebut tidak mengubah keadaan. Gol ketiga, pola yang terulang.
Belum sempat Indonesia bangkit, Thailand menghukum lagi. Pada menit ke-27, Silawan Intame memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi sudut serangan. Sundulan Silawan yang akurat membuat skor berubah menjadi 3-0. 3 gol Thailand, tiga-tiganya lahir dari sepak pojok. Sebuah tanda bahwa Indonesia bukan hanya kalah dalam permainan terbuka, tetapi juga lemah dalam konsentrasi dan organisasi lini belakang. Ketika babak pertama hampir berakhir, tragedi kembali menghampiri. Sawalak Pengam melepaskan tendangan jarak jauh yang keras. Iris Dero berada terlalu jauh dari garis gawang sehingga bola masuk tanpa bisa dijangkau. Skor 4-0 menutup babak pertama dan membuat asa Indonesia seolah padam sejak paruh laga. Selain kalah 4 gol, Indonesia terlihat tidak siap menghadapi intensitas permainan Thailand. Transisi lambat, koordinasi longgar, dan dominasi udara yang kalah total membuat Indonesia terus berada dalam tekanan. Bahkan ketika menguasai bola, alur serangan Indonesia mudah dipatahkan dan Garuda Pertiwi lebih banyak bertahan sepanjang babak pertama. Pelatih Akira Higashiyama tampak muram saat meninggalkan bench menuju ruang ganti, mengahami bahwa pekerjaan rumahnya menjadi semakin berat. Belum ada pernyataan resmi panjang dari pelatih Akira Higashiyama setelah laga. Namun, beberapa pemain tampak frustrasi dan saling menguatkan sesama rekan di lapangan. Isu yang paling mencuat ialah perlunya peningkatan komunikasi antar lini, terutama antara bek dan kiper, serta kewaspadaan pada bola mati, kelemahan yang sangat dieksploitasi Thailand. Banyak supporter Indonesia yang terkejut karena kekalahan dengan margin besar ini terjadi, padahal tim sudah menjalani pemusatan latihan panjang di Jepang, serta 2 uji coba melawan Nepal dan Taiwan. Namun justru komentar Madam Panglah yang menjadi sorotan paling besar. Kekagumannya pada perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus kritiknya terhadap tim putri Indonesia memicu diskusi hangat di media sosial. Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit, tetapi hasil besar melawan Thailand menjadi alarm keras bahwa peningkatan performa wajib dilakukan dalam waktu singkat. Singapura menjadi lawan selanjutnya dan Indonesia wajib menang jika ingin menjaga peluang lolos dari fase grup. Akira Higashiyama harus meracik ulang strategi, memperbaiki soliditas pertahanan, dan mencari keseimbangan agar serangan tidak hanya mengandalkan individual skill. Bagaimana menurut Anda pecinta sepak bola tanah air? Apakah kritik Madam Pang benar adanya? Mampukah Indonesia bangkit di pertandingan kedua? Haruskah evaluasi besar-besaran dilakukan sekarang juga? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Timnas U22 Thailand memulai perjalanan mereka di Grup A cabang sepak bola putra SEA Games 2025 dengan cara yang begitu meyakinkan. Bertanding di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Rabu malam 3 Desember 2025 WIB, pasukan muda Gajah Perang tampil ganas dan tak memberi ruang bagi Timor Leste untuk berkembang. Di hadapan publik sendiri, Thailand sukses mengamankan kemenangan telak 6-1, sebuah hasil yang langsung mengirim pesan kuat kepada para pesaing bahwa mereka datang ke turnamen ini bukan sekedar ingin tampil, tetapi ingin mendominasi. Awal laga dikuasai Thailand. Sejak peluit pertama, Thailand benar-benar mengendalikan permainan. Serangan demi serangan mereka lancarkan, memaksa Timor Leste bertahan sangat dalam. Namun, kendati menguasai tempo, gol pembuka baru datang menjelang akhir babak pertama melalui sundulan Yotsakorn Burapa. Gol tersebut menjadi momentum yang membuka keran gol di babak kedua. Ledakan gol di babak kedua. Memasuki babak kedua, penyelesaian akhir Thailand meningkat drastis. Mereka menghujani gawang Timor Leste dengan 5 gol tambahan dalam waktu cukup singkat. Sirapop mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-50 lewat sundulan hasil umpan silang dari sektor kanan. Sekitar 10 menit kemudian, Sanron Ikhlas memanfaatkan kesalahan fatal kiper Timor Leste untuk menambah keunggulan menjadi 3-0.
Yot Sakon kembali mencuri perhatian setelah mencetak 2 gol beruntun di menit 69 dan 72 yang membuatnya mengunci hat-trick di laga perdana ini. Sementara itu, Kakana Kamyok ikut menyempurnakan pesta gol dengan gol ke-6 Thailand di menit ke-80. Timor Leste sendiri hanya mampu membalas 1 gol hiburan di masa injury time babak kedua. Thailand memimpin grup A. Dengan kemenangan besar ini, Thailand kokoh di puncak klasemen grup A sambil menunggu laga mereka berikutnya menghadapi Singapura. Start mulus ini jelas menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Tawachai Damrong Ongtrakul. Namun, ada hal menarik lain yang membuat suasana tim semakin membara. Bonus besar langsung turun dari sang ketua FAT, Nualpan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang. Bonus 500.000 baht dari Madam Pang. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand itu menunjukkan dukungannya secara langsung. Ia hadir menyaksikan skuad muda Thailand memberikan motivasi sekaligus mengganjar kemenangan perdana mereka dengan bonus 500.000 baht atau sekitar 260 juta rupiah. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Thailand, Tawachai. Terima kasih kepada Presiden Nualpan Lamsam yang mengunjungi sesi latihan kemarin dan hari ini pergi ke ruang ganti untuk menyemangati dan memberikan hadiah 500.000 baht kepada para pemain. Kami sungguh berterima kasih, kata Tawachai. Tantangan dari Timor Leste. Meski menang besar, Tawachai menegaskan bahwa pertandingan tidak sepenuhnya berjalan mudah. Timor Leste bermain bagus dan memberikan banyak tekanan, kata Tawachai. Kami beruntung tidak kebobolan lagi dan berhasil mencetak gol di akhir babak pertama. Di babak kedua, kami mengubah lebih banyak elemen serangan untuk meningkatkan tekanan dan mencetak lebih banyak gol, tambahnya. Pelatih Thailand itu juga menekankan bahwa mereka ingin memberikan hiburan kepada publik. Terima kasih kepada para penggemar yang datang ke stadion untuk mendukung tim, kata Tawachai. Meskipun Raja Manggala adalah stadion besar, jumlah penontonnya tidak sedikit. Saya yakin pertandingan berikutnya akan lebih ramai lagi. Kami ingin para penonton merasa puas dengan permainan penuh semangat para pemain muda, apapun hasilnya, tambahnya. Laga berikutnya Thailand versus Singapura. Berikutnya, Thailand akan berhadapan dengan Singapura pada 11 Desember di Stadion Raja Manggala. Laga yang kemungkinan bakal kembali dipenuhi dukungan fans, apalagi setelah performa meledak di pertandingan perdana. Bagaimana menurut kamu? Apakah Thailand akan semakin tak terbendung di fase grup? Apakah skuad muda mereka siap merebut kembali kejayaan di SEA Games? Dan apakah Timor Leste masih punya peluang bangkit di laga berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Akira Higashiyama, menegaskan bahwa para pemain telah menjalani persiapan secara maksimal. Untuk itu, mereka optimistis menghadapi tim tuan rumah Thailand di laga perdana SEA Games 2025. Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga perdana Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand, Kamis 4 Desember 2025, pukul 18.30 WIB. Pertandingan ini akan menjadi salah satu sorotan utama pada hari pertama cabang sepak bola putri, mengingat Grup A hanya dihuni 3 tim, Indonesia, Thailand, dan Singapura. Ini akan menjadi pertandingan penting buat Timnas Putri Indonesia yang bergabung dalam Grup A bersama Thailand dan Singapura. Pasalnya, Syafira Ika dan kawan-kawan dalam ajang ini ditargetkan untuk bisa membawa pulang medali perunggu. Target tersebut menjadi motivasi utama Garuda Pertiwi untuk tampil lebih percaya diri sejak laga pembuka. Karena itu, pertandingan pertama ini jelas menjadi momentum penting bagi skuad Garuda Pertiwi apabila ingin mewujudkan target mereka di turnamen 2 tahunan ini. Kemenangan atau setidaknya hasil positif akan membuka jalan yang lebih mudah menuju fase berikutnya. Namun, tantangannya tidak ringan sama sekali.
Akan tetapi, pertandingan ini juga tak akan menjadi laga yang mudah buat tim Merah Putih, karena Thailand merupakan tim tuan rumah. Selain itu, Thailand juga diketahui sebagai salah satu tim kuat di Asia Tenggara untuk kategori sepak bola putri. Keunggulan pengalaman, dukungan penonton, dan sejarah prestasi membuat Thailand menjadi lawan yang penuh tekanan sejak menit pertama. Menyadari hal itu, Timnas Putri Indonesia pun menjalani persiapan dengan maksimal menjelang SEA Games 2025 ini. Tim Merah Putih bahkan menjalani persiapan sejak lama menghadapi ini, termasuk menggelar pemusatan latihan TC intensif di Jepang dengan materi latihan fisik, taktik, serta uji coba berkualitas. Pelatih Akira Higashiyama mengatakan bahwa para pemain merespons dengan antusias tantangan besar ini. Akira Higashiyama pun mengaku para pemain antusias untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini, meski Thailand tak akan jadi lawan yang mudah. Para pemain dalam motivasi tinggi untuk bisa memberikan penampilan terbaik menghadapi Thailand nantinya. Kami sangat antusias untuk berpartisipasi pada ajang SEA Games 2025 ini, ujar Akira Higashiyama sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman Kita Garuda Kamis 4 Desember 2025. Terlebih karena besok kami akan berhadapan dengan Thailand, ucapnya. Sementara itu, dari sektor pertahanan, rasa percaya diri juga mengalir. Bek tengah Vivi Octavia Rizky menegaskan hal serupa dan menyampaikan kesiapan tim secara keseluruhan. Vivi Octavia menegaskan bahwa pemain dalam kondisi siap sehingga tim akan memberikan yang terbaik. Timnas Putri Indonesia juga sudah menjalani 2 laga uji coba kontra Nepal dan Taiwan, sehingga para pemain dalam kondisi siap di SEA Games 2025 ini. Vivi mengatakan bahwa sebagai pemain tentu saja ia ingin memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, ia mengaku siap memberikan yang terbaik agar Timnas Putri Indonesia nantinya bisa memberikan perlawanan lawan Thailand. Kami sudah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 bulan, kata Vivi. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Singapura dan Thailand adalah tim yang kuat. Kami berharap bisa memberikan yang terbaik, tuturnya. Perlu dicatat, target yang dibebankan kepada tim tahun ini bukan tanpa tekanan. Sekedar informasi, Timnas Putri Indonesia memang ditargetkan untuk bisa meraih medali emas, meski dalam 2 edisi sebelumnya mereka absen di SEA Games. Kebutuhan untuk kembali menunjukkan eksistensi di pentas Asia Tenggara tentu bukan hal mudah, terlebih mereka membuka perjalanan dengan menghadapi Thailand yang berada di peringkat ke-53 FIFA. Sedangkan Timnas Putri Indonesia saat ini berada di posisi ke-106. Dengan segala perbedaan peringkat dan pengalaman, laga ini tetap diyakini akan menjadi ajang pembuktian bahwa sepak bola putri Indonesia tengah mengalami kebangkitan. Bagaimana menurut Anda, para pendukung Garuda Pertiwi? Apakah Indonesia mampu memberi kejutan pada laga perdana ini? Bisakah para pemain menembus dominasi Thailand meski berstatus tim tamu? Dan apakah target medali bisa diwujudkan dengan performa solid sejak matchday pertama? Tulis prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar.